Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Ani Asrala SPDI, nomor pesta 33155500077 dengan NIM 27030250076 akan melaksanakan praktek mengajar PPG, praktek mengajar PPG bar 1 pada LPTK UIN Salatiga. Terima kasih perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran Buani mulai, Buani akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Dipanggil Buani, nanti yang dipanggil hadir, gitu ya. Aisyah Gina, hadirmu. Andromeda, Angga Pada, Aras, Atika, Askadina, Faiz, Devta, Isa, Latifah. Alhamdulillah semuanya sudah dipanggil Buani ya. Untuk yang sudah hadir banyak satu. Semoga yang sakit kita doakan menjadi sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk setelah Buani absen, Buani
Syed Ananda Farida. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang puasa ya, makna dari puasa. Nah, sebelum materi kami bahas ya, adakah anak-anak yang melaksanakan puasa sunnah? Ada? Tidak? Ada? Ada. Nah, puasa apa itu nak? Puasa apa Mbak Aska? Puasa apa? Senin, Kamis. Bagus. Yang lain? Ada? Yang siap melaksanakan puasa sunnah ada selain Senin, Kamis? Puasa surah ada yang melaksanakan? Surah Syawal. Puasa Syawal itu pada tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan itu. Nah, anak-anak kan puasa Syawal. Ada? Oh, tidak ada. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini Bani akan membahas tentang makna dari puasa. Ya, makna dari puasa nanti ya, dari puasa. Jelas anak-anak? Jelas. Sebelum Bani menerangkan dan nanti akan Bani tunjukkan TP. Nah, TP itu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa harus bisa menjelaskan pengertian dari puasa. Ya, pengertian dari puasa. Yang kedua, siswa harus bisa menjelaskan makna dari puasa. Ya, makna dari puasa. Nah, Pendidikan Agama Islam kelas 6 bab 9 mengamalkan puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, dikerjakan untuk mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Apa saja jenis puasa sunnah? 1. Puasa 6 hari bulan Syawal, dilaksanakan pada 6 hari bulan Syawal, bisa memilih 6 hari mulai tanggal 2 hingga tanggal 30. 2. Puasa Senin Kamis setiap pekannya. 3. Puasa Tarwiyah, dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. 4. Puasa Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Puasa Tasu'a, dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. 6. Puasa Asyura, dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. 7. Puasa Sya'ban, dilaksanakan pada hari-hari di bulan Sya'ban. 8. Puasa Ayyamul Bid, dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah. 9. Puasa Nabi Daud, dilaksanakan dengan berselang-seling sehari puasa sehari berbuka. Rukun puasa: 1. Membaca niat. 2. Menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Syarat sah puasa: 1. Islam. 2. Mumayyiz. 3. Mendapat izin dari suami, khusus untuk istri. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Pada hari yang dibolehkan berpuasa. Sunnah puasa: 1. Melaksanakan sahur. 2. Berbuka dengan kurma. 3. Memperbanyak sedekah. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memperbanyak zikir. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum secara sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Gila atau hilang akal. 5. Murtad.
Hikmah atau manfaat puasa secara spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghapus dosa-dosa kecil. 3. Melatih kesabaran dan keikhlasan. Hikmah atau manfaat puasa untuk kesehatan. 1. Membersihkan tubuh dari racun. 2. Melatih pola makan yang sehat. 3. Memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Puasa membentuk karakter mulia. 1. Disiplin. Dengan puasa kita dilatih untuk tepat waktu sahur dan berbuka. 2. Jujur. Dengan puasa kita tidak makan atau minum sembunyi-sembunyi. 3. Empati. Dengan puasa kita bisa merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Yuk, terus semangat menjalankan puasa. Sampai jumpa. Nah, itu tadi materi yang sudah ditampilkan Bu Ani ya. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya dari materi tersebut? Ya, Mas Ezo. Coba yang lain digunakan ya. Pertanyaan dari Mas Ezo. Apa yang dimaksud puasa Senin? Apa yang dimaksud puasa Senin ke Kamis? Pertanyaan yang bagus ya. Siapa yang bisa menjawab? Anak-anak bisa menjawab? Tidak bisa. Yang lain? Oke, jawab ini ya. Puasa Senin Kamis yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, biasanya setiap bulan itu kan ada 4 minggu ya. Nah, itu anak-anak boleh membiasakan puasa Senin dan Kamis. Sudah cukup? Mbak Mega. Ya, saya dulu. Ya. Apa manfaat melaksanakan puasa sunnah? Nah, bagus pertanyaannya. Yang lain bisa menjawab? Temannya? Puasa sunnah manfaatnya apa? Yang pertama yaitu bisa menyehatkan badan ya. Bisa menyehatkan badan kita nanti kalau kita puasa akan sehat, tambah kuat juga. Bukan karena puasa nanti kalau tubuh kita lemah, bukan ya. Tubuh kita insya Allah akan menjadi sehat dan kuat ya. Ini nah, apalagi selain itu? Yang ketiga, bisa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya, anak-anak ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Terima kasih anak-anakku yang sudah aktif mau bertanya. Sekarang Bu Ani lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu kalau tidak ada bertanya Bu Ani ambil kesimpulan tadi ya. Ya. Kesimpulannya 1. Apa? 2. Sehat ya. 7 lagi. Untuk berikutnya kalau tidak ada yang bertanya, nanti anak-anak Ani kasih lembaran LKPD ya, lembaran untuk berkelompok. Nanti masing-masing membentuk kelompok 4 atau 5 orang anak ya, membentuk kelompok. Nanti akan Ani kasih lembar LKPD ya. Nanti kamu tunjukkan presentasi
presentasi ya, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan sendiri-sendiri. Kelompok 1, kelompok 3, 4 ya. Dikasih gue ini dijawab sesuai namanya, tulis, dikerjakan, silakan dikerjakan dan dimusyawarahkan bersama kelompoknya. Namanya ditulis per kelompok ini 4 ya, 4 kali 6 ya. Namanya tulis ya. Nanti terus dijawab. Namanya tulis. Maju mempresentasikan hasil karyanya. Ya, kelompok 1. Satu saja. Yang satu aja. Mau pakai mic? Menahan nafsu makan dan minum dari fajar hingga terbitnya matahari. 2. Kapan kita harus melaksanakan puasa Syawal? Setelah puasa Ramadan tanggal 1 Syawal. 3. Sebutkan jenis puasa sunnah: puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Muharram. 4. Apa nama surah yang menjelaskan tentang berpuasa? Al-Baqarah ayat 183. 5. Puasa apa yang biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa Muharram. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 ya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan ibadah puasa? Puasa atau tasawuf adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. 2. Kapan kita harus melaksanakan puasa Syawal? 6 hari di bulan puasa, di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. 3.
Sebutkan jenis puasa sunnah. A. Puasa Syawal. B. Puasa Arafah. C. Puasa Senin Kamis. D. Puasa Daud. E. Puasa Asyura. Apa nama surah yang menjelaskan tentang berpuasa? Surah Al-Baqarah ayat 183. 5. Puasa apa yang biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa Muharram. Terima kasih. Nomor 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan ibadah puasa? Menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya. Dimulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. 2. Kapan kita harus melakukan puasa Syawal? Puasa Syawal bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal atau dilakukan secara tidak berurutan atau tanggal 1 Syawal. 3. Sebutkan jenis puasa sunnah. Puasa sunnah ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Muharram. 4. Apa nama surah yang menjelaskan tentang berpuasa? Surah Al-Baqarah ayat 183. 5. Puasa apa yang biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa Muharram. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fatih Asar dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Tentang menahan diri dari lapar, menahan haus atau yang membatalkannya. Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kapan kita harus melaksanakan puasa Syawal? 6 hari di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Sebutkan jenis puasa sunnah. Saya akan menyebutkan 6. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, dan puasa Muharram. 4. Apa nama surah yang menjelaskan tentang berpuasa? Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang berpuasa. 5. Puasa apa yang biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa Muharram. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok berikutnya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan ibadah puasa? Ibadah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makanan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya. Dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kapan kita harus melaksanakan puasa Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Sebutkan jenis puasa sunnah. Puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, dan puasa Muharram. Apa nama surah yang menjelaskan tentang berpuasa? Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa apa yang biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa Muharram. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk
tangan untuk kelompoknya. Tadi hasil presentasi dari kalian semua per kelompok ya sudah mempresentasikan hasil karyanya. Untuk menentukan kesimpulannya ya dari anak-anak ternyata presentasinya sudah betul ya, sudah betul semua, sudah baik. Tinggal dari menambahi ya, menambahi kekurangannya sedikit ya. Untuk puasa sunnah ya, kesimpulannya bisa di pembelajaran makna puasa, yaitu puasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa ya. Tidak mendapat dosa, artinya tidak apa-apa, hukumnya sunnah sebagai penyempurna, sebagai penyempurna puasa wajib ya. Itu saja pemateri dari kesimpulan. Itu saja kesimpulan dari guru. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis.